Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maharani Salsabila Irawan dari Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Oke, di sini saya selaku tester yang akan memandu kalian untuk melakukan pengisian instrumen asesmen non-tes. Nah, asesmen non-tes ini berupa sosiometri. Jadi, saya minta kepada teman-teman untuk mengisi instrumen sosiometri, asesmen non-tes sosiometri pada hari ini. Untuk itu, saya ingin memastikan kembali apakah benar ini kelas BKI 5E. Benar ya. Oke. Jika sudah benar, saya akan lanjut menjelaskan apa itu sosiometri. Jadi teman-teman, sosiometri ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui hubungan sosial di dalam kelompok. Nah, tujuannya untuk mengetahui dinamika sosial antar siswa dan juga untuk mendeteksi jika terjadinya masalah sosial, yaitu seperti pengucilan, konflik, dan juga kurangnya keterlibatan di dalam kelompok sosial. Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman untuk mengisi instrumen ini dengan jujur, sesuai dengan perasaan dan juga pengalaman pribadi yang teman-teman rasakan. Bisa dipahami? Oke, baik, jika sudah bisa dipahami, untuk itu sebelum pengisian instrumen ini dimulai, saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan jarak dari meja satu dengan meja yang lainnya maksimal berjarak 1 meja ya teman-teman, karena dikhawatirkan saling mencontek. Dimohon untuk mengisi asesmen sosiometri ini secara mandiri karena sosiometri ini bersifat instrumen sosiometri ini bersifat rahasia ya teman-teman. Mohon dikerjakan secara mandiri ya. Lalu apabila ada barang-barang yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan di atas meja, dimohon untuk dirapihkan, disingkirkan terlebih dahulu. Jangan ada barang-barang apapun di atas meja kecuali handphone kalian. Selanjutnya untuk pengisian instrumen bisa kalian lihat terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada identitas diri. Jadi kalian silahkan mengisi identitas diri kalian terlebih dahulu. Ada nama, NIM, dan juga kelas. Dan juga ada 4 butir pertanyaan yang harus kalian isi. Bisa kalian lihat. Saya kasih contoh ya. Di nomor pertama ini, nomor 1 ini ada pilihlah teman Anda yang disukai dalam kelompok belajar. Nah, di sini kan ada poin A dan B. Jadi kalian boleh diisi 2 teman yang kalian pilih. Jadi kalian pilih 2 teman ya. Lalu setelah kalian pilih siapa yang kalian sukai dalam kelompok belajar ini, kalian berikan alasannya juga gitu ya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada kalian 30 menit dalam pengisian instrumen sosiometri ini. Dan apabila dari kalian ada yang sudah selesai dalam pengisian, diharapkan untuk duduk kembali, jangan ngobrol atau jangan berisik, agar pengisian instrumen sosiometri ini tetap berjalan dengan kondusif. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya apabila dari kalian ada yang ingin pergi ke toilet, saya persilahkan dari sekarang. Saya beri waktu 3 menit. Apa ada yang ingin ke toilet? Oke, baik, jika tidak ada, bisa dimulai untuk pengisian instrumennya. Silahkan. Nah teman-teman, bagaimana nih perasaan kalian setelah mengisi instrumen sosiometri ini?
senang ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk hasil, saya akan berikan jangka waktu seminggu ke depan. Nanti akan saya berikan kepada konselor atau guru BK kalian ya. Teman-teman, terima kasih karena telah bersedia untuk mengisi instrumen sosiometri ini. Dan mohon maaf juga karena saya telah mengganggu waktu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah melakukan pengisian instrumen, maka kita lanjut untuk mengolah data hasil asesmen. Di sini kita buat terlebih dahulu daftar responden. Nah, bisa dilihat saya telah membuat daftar responden. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk pembuatan daftar respondennya. Kita tulis di sini daftar responden. Dilanjut kita buat tabelnya. Ya, untuk tabel contoh kita buat 5 responden saja ya. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ya. Lanjut, kalau udah kita pencet border. Nah, dilanjut di sini kita ketik kode. Kode atau responden. Kode atau responden. Ya, lalu kita rapihkan tabelnya. Di sini di sebelahnya kita tulis kelas. Lalu sebelahnya lagi kita tulis jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin ya. Oke. Dirapihkan lagi. Ya, kita rapihkan dulu ya tabelnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut di bawah kode dan responden ini kita pakai kodenya tuh A1, A2, A3, A4, A5. Nah, kelasnya kita pakai tadi kelas BKI 5E ya, teman-teman. Kita tulis BKI 5E. Kita blok dulu. Nah, muncul semua ya. Lalu, selanjutnya jenis kelamin. Untuk yang pertama, jenis kelaminnya ini misalnya laki-laki ya. Kita tulis laki-laki. Oke. Lalu untuk di bawahnya kita tulis jenis kelaminnya itu perempuan ya. Perempuan. Nah, kita samain aja ya untuk ke bawahnya ini kita samain jenis kelaminnya menjadi perempuan. Kita blok aja. Di blok. Iya. Oke. Bisa dilihat di sini sudah terisi semua. Lalu kita blok lagi untuk dirapihkan. Nah, kalau sudah rapi begini, kita atasnya ini bagian kode atau responden, kelas, jenis kelamin, kita kasih warna ya biar terlihat lebih menarik. Ya, oke. Jadi beginilah untuk cara pembuatan daftar respondennya ya, teman-teman. Ya, oke baik teman-teman. Selanjutnya di sini ada data responden pemilih. Di sini ada tabel kode, JK, belajar, dan cerita. Oke, saya akan menjelaskan cara pembuatannya secara singkat. Pertama-tama kita tulis dulu di sini kode. Oke. Kita tulis kode. Selanjutnya di sebelahnya kita tulis JK. JK itu jenis kelamin ya, teman-teman. Lalu sebelahnya lagi kita tulis belajar. Ini adalah untuk pemilih.
Jadi kita tulis di sebelahnya karena pemilihnya ini ada 2 ya teman-teman, pemilih 1 dan pemilih 2. Kita tulis di sebelahnya cerita. Oke, lanjut. Kita rapihkan dulu ya teman-teman. Kita rapihkan. Ini kita blok. Di blok dulu. Lalu kita pencet tabel all border. Kita pencet. Nah, kalau sudah begini kita rapihkan lagi ya teman-teman. Ya, kode. Nah, dilanjut di bawah kode ini kita tulis kelompok pemilih. Kita tulis kodenya A1, A2, A3. Di sini saya akan berikan contoh 3 ya, teman-teman. Lalu di jenis kelamin, misalnya A1 ini perempuan, kita tulis P. Ya, tulis P. Dan yang kedua pun sama ya, kita tulis P. Untuk yang ketiga, misalnya jenis kelaminnya ada laki-laki, kita tulis L. Lanjut di belajar, kita tulis di sini A1 itu sesuai dengan datanya memilih di pilihan pertama untuk kelompok belajar adalah A10. Kita tulis A10. Lalu di pilihan kedua, dia memilih A8. Kita tulis A8, lanjut. Di cerita, di pilihan pertama, dia memilih A10 lagi. Nah, di sini kurang ya tabelnya. Kita tambahin dulu ya. Oke. Ya. Oke, di blok. Kita border dulu. Untuk pilihan keduanya dia memilih A6. Kita tulis A6. Lalu untuk yang kedua, dalam belajar dia memilih A11, lalu A26. Dalam cerita kita tulis A28 dan A35. Ini sesuai dengan datanya ya, teman-teman. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, laki-laki ini dia memilih A11 dan A26 dalam belajar. Dalam cerita dia memilih A14 dan A25. Ya, kita tulis. Nah, ini seterusnya pun begitu ya, teman-teman. Kita kasih contohnya 3 aja ya. Lalu kita rapihkan dulu. Ini kita rapihkan, kita kasih warna ya. Bebas ini warnanya mau apa aja, itu opsional. Boleh sesuka teman-teman aja ya, ini mau warna apa boleh diwarnain. Yang penting biar lebih rapih aja ya. Oke, dilanjut. Ini kita rapihkan selnya disatukan. Oke, ini pencetnya di sini ya, di bagian sini. Oke, nah jadi rapihkan. Nah, lalu ini pun untuk tabelnya boleh diberi warna supaya tadi biar lebih menarik ya, dan biar lebih rapih. Jadi kira-kira begitu contoh pembuatannya, semoga bisa dipahami ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke tabulasi arah pilihan teman yang mudah diajak dalam kelompok belajar di PKI 5E. Nah, bisa dilihat kalau misalnya horizontal gini, barisnya berarti ini adalah kelompok orang-orang yang dipilih. Nah, kalau misalnya ke bawah gini, vertikal, ini adalah kelompok orang-orang yang memilih. Oke, selanjutnya di sini A38 atau kode A38 ini memilih A14 sebagai pilihan pertama. Kita tulis 1 ya di sini. Oke. Lanjut. Untuk pilihan keduanya, A38 ini memilih A7 sebagai pilihan kedua. Lalu dilanjut kode A37. A37 memilih A2 di pilihan pertama. Ya, kita tulis angka 1 di sini. Selanjutnya, di pilihan kedua, kode A37 ini memilih A4. Nah, kita tulis di sini angka 2 dan terus dilanjut sampai selesai ya, teman-teman. Diikuti seperti contoh yang saya berikan. Oke, setelah data-data tabulasi ini telah dilengkapi, tahap selanjutnya kita akan menentukan jumlahnya. Jumlah pemilih pertama, pemilih kedua, dan skor. Oke, bisa kita lihat contoh pertama yaitu A38 dipilih oleh A28 di pilihan pertama dan dipilih oleh A15 dan A12 di pilihan kedua. Jadi jumlahnya ada 3 orang yang memilih A38. Ya, lalu bisa kita tulis 3 di kolom jumlah untuk A38. Lalu selanjutnya A37 di sini dia tidak ada yang memilih. Jadi bisa kita kosongkan saja ya. Tidak perlu kita isi lagi. Begitupun dengan A36. Dia juga tidak ada yang memilih. Lalu A35 ini ada 2 orang yang memilih dia di pilihan kedua, yaitu kode A37 dan A20. Kita tulis di sini jumlahnya 2. Teman-teman, supaya tidak kelamaan, di sini saya akan skip ya, sampai data-datanya sudah terisi semua. Lanjut, setelah data semua sudah terisi, kita akan mengisi pemilih untuk pemilih 1 dan pemilih 2. Jadi tadi kode A38 ini dipilih di pilihan pertama oleh A28. Ya, kita tulis ya 1 di pilihan pertama, karena hanya 1 orang yang memilih. Untuk di pilihan kedua ada 2 orang, yaitu A15 dan A12 di pilihan kedua. Jadi kita list di sini 2. Lanjut kode A37. Nah, karena A37 ini tidak dipilih, jadi dikosongkan ya. Begitupun dengan A36. Lalu untuk kode A35, dia dipilih oleh 2 orang, yaitu A32 dan A21 di pilihan yang sama, di pilihan kedua. Jadi kita tulis ya, di pilihan kedua ini 2. Dilanjut sampai dengan seterusnya ya, teman-teman. Dilanjut ke skor. Kita lihat di sini untuk pemilih pertama ini mendapatkan skor 2. Sedangkan pemilih kedua ini mendapatkan skor 1. Jadi dibalik ya, teman-teman. Nah, kita tulis di sini skor untuk kode A38 itu skornya 4 ya. Karena di sini pemilih pertama 1 orang dan pemilih kedua ada 2 orang. Sini tulis 4. Untuk skor kode A37 dan 36 kita kosongkan karena tidak dipilih. Lalu kita ke kode A35.
Di sini A35 dipilih oleh 2 orang di pemilih kedua, jadi dia mendapat skor 2. Dan di kode A31 dia dipilih oleh 1 orang di pilihan kedua, jadi dia mendapat skor 1 ya. Kita tulis 1 di sini. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari tabulasi yang disukai dalam kelompok belajar ya teman-teman. Oke, di tahap ini kita akan menghitung indeks pemilih dalam belajar. Datanya sudah kita dapatkan dari tabulasi arah belajar ya yang telah kita isi. Lalu di sini ada status pemilihan, status penolakan, status pemilihan, dan penolakan. Oke, sebagai contoh di kode A1, misalkan dia disukai oleh 5 orang, dia dipilih oleh 5 orang. Ya, kita tulis di sini 5. Rumusnya itu, jadi 5 orang ini dibagi 38 jumlah siswa yang ada di kelas. Dikurangi 1, karena kenapa? Karena 1 orang ini adalah diri kita, jadi kita tidak mungkin memilih diri kita sendiri. Jadi dibagi 37. Jadi 5 dibagi 37 hasilnya sama dengan 0,13. Begitupun dengan status penolakan. Ini rumusnya sama ya teman-teman. Jadi di status penolakan ini dia ditolak oleh 2 orang. Kita tulis 2 dibagi 37 sama dengan 0,05. Nah, dilanjut untuk menghitung status pemilihan dan penolakan itu adalah kita selisihkan, kita kurangi dari status pemilihan dan status penolakan. Tadi kan status pemilihannya ada 5 orang, lalu status penolakannya ada 2 orang. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, jadi bisa kita tulis di sini 3 per atau dibagi 37 sama dengan 0,08. Nah, jadi begini hasilnya. Jadi ini adalah rumus-rumus untuk indeks pemilihan belajar. Teman-teman, untuk indeks ini, jika semakin besar atau semakin banyak status pemilihan dan penolakan, maka ia akan menjadi orang yang terfavorit dalam belajar. Indeks ini dilakukan seterusnya sesuai dengan rumus yang telah saya berikan. Oke, setelah semuanya selesai, kita lanjut ke sosiogram. Di sini saya membuat sosiogram bebas. Jadi, petunjuknya yang kotak ini adalah perempuan dan yang lingkaran ini adalah untuk laki-laki. Dan panah merah ini untuk pilihan pertama, panah kuning ini untuk pilihan kedua ya, teman-teman. Bisa kalian lihat juga di sini semakin banyak kotak atau lingkaran yang ditunjuk oleh panah, maka dia adalah orang yang terpilih atau terfavorit. Jika tidak ada, maka dia adalah orang yang terisolasi. Nah, dari sosiogram bebas ini, maka bisa kita lihat bahwa ada beberapa kelompok, yaitu terfavorit, diambang favorit, diambang isolasi, dan terisolasi. Ini adalah kelompok anak yang bisa kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah tadi kita telah menganalisis data dan mengolah data, di sini kita buat action plan-nya untuk anak-anak yang membutuhkan layanan. Di sini ada bidang pribadi. Kenapa di sini bidang pribadi? Karena kita menyesuaikan juga ya kebutuhan dari si anaknya ini. Ya, di sini ada tujuan layanan untuk peserta didik yang terisolasi agar mampu meningkatkan penerimaan diri dan kepercayaan diri. Strategi layanannya bimbingan kelompok, kelas 5E,
Terus materinya yaitu pengenalan dan penerimaan diri. Lalu metodenya wawancara, role playing, diskusi kelompok kecil, dan juga media yang digunakan yaitu kartu self-esteem, lembar eksplorasi, potensi, dan evaluasinya. Di sini dalam prosesnya yaitu keberanian atau keaktifan berbicara saat sesi. Lalu untuk di hasilnya yaitu perubahan sikap siswa, peningkatan skor self-esteem. Ini, di evaluasi ini menggunakan LAIJAPEN ya, penilaian jangka pendek. Lalu untuk action plan kedua di bidang layanan pribadi yaitu tujuan layanannya untuk peserta didik di ambang terisolasi. Strategi layanannya juga bimbingan kelompok dan materinya yaitu manajemen emosi dan kecemasan sosial. Lalu metode yang digunakan diskusi terstruktur, teknik relaksasi progresif. Medianya yaitu tips mengatasi grogi dan membuat poster emosi. Lalu untuk evaluasinya dalam prosesnya ini keterlibatan aktif dalam latihan, untuk hasilnya penurunan tingkat kecemasan. Lalu di action plan kedua ini adalah menggunakan LAISEG, layanan segera. Nah, di sini saya membuat 5 action plan ya teman-teman. Bisa dilihat. Di sini action plan-nya saya buat sesuai dengan program anak-anak yang membutuhkan layanan. Lalu selanjutnya setelah pembuatan action plan, maka dilanjut dengan pembuatan RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Di sini action plan yang pertama tadi itu adalah bimbingan kelompok. Kita buatkan RPL-nya bimbingan kelompok seperti ini ya, bentuk RPL-nya. Ada komponen layanan. Di sini komponen layanannya layanan dasar atau responsif. Kenapa kita berikan layanan bimbingan kelompok? Karena kita melihat dari jumlah orangnya juga, karena untuk efisiensi ya teman-teman. Di sini bidang layanannya ada bidang pribadi, fungsi layanannya untuk pemahaman dan pengembangan. Tujuannya siswa mampu mengenal, menerima, dan meningkatkan kepercayaan diri berdasarkan kekuatan dan kelemahan dirinya. Topiknya yaitu mencintai diri sendiri, dan sasaran layanannya tadi untuk siswa kelas E atau BKI 5E. Metode dan teknik yang digunakan yaitu wawancara, bermain peran atau role playing, diskusi kelompok kecil. Waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Media atau alat yang digunakan ini yaitu kartu self-esteem, lembar eksplorasi potensi seperti yang ada di action plan. Tanggalnya 20 Oktober 2025. Sumber bacaannya modul, buku, internet, dan artikel. Untuk tahap awal bisa dilihat ya teman-teman seperti ini. Tahap peralihannya bisa dilihat juga. Dan yang terakhir tahap inti atau kerja. Seperti ini ya teman-teman. Ya. Lalu setelah membuat RPL, di sini juga saya telah buatkan program persemesteran bimbingan dan konseling tahun ajaran 2025-2026. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ada persiapan. Persiapannya di sini ada 5 kolom. Terus ada di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Karir tidak dicentang karena tidak termasuk ya. Lalu ada layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada layanan dasar yang dicentang hanya nomor 1. Karena kita juga menyesuaikan ya teman-teman untuk membuat program persemesteran ini disesuaikan juga dengan kebutuhan layanan program yang dibutuhkan oleh para peserta didik atau siswa. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila saya masih ada kurang dalam menjelaskan video atau tutorialnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.